Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bertemu kembali dalam rangka membaca kitab di antara kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama kita, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir, dengannya insyaallah kita menyelesaikan kitab yang sangat berharga ini. Baik, silakan siapa yang mau membaca? Ya. Yang hadir di sini hanya Muhammad Al-Final, Muhammad Hanif, Zaki. Tapi Muhammad Hanif. Afwan Ustaz, Ana lagi di rumah saudara Ana Ustaz. Jadi nggak bawa kitab. Baik. Al-Final. Naam ya Ustaz. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhihi wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yadinuna bin nasihati lil ummah wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'aduwwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Baik. Wa ya'muru. Kita ulangi insyaallah. Kemarin sudah sempat kita jelaskan. Tapi tidak masalah kita ulangi, yaitu tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beragama, beribadah kepada Allah dengan memberikan an-nasihah lil ummah. Beliau mengatakan wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Dan mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yadinun. Makna yadinun yakni yata'abbadun. Mereka beribadah kepada Allah, menganggap ini adalah sebuah ibadah yang dengannya mereka mengharap pahala dari Allah. Dengan cara apa? Bin nasihati lil ummah. Dengan cara memberikan an-nasihah lil ummah. Dan an-nasihah secara bahasa artinya adalah al-khulus, atau membersihkan, memurnikan. Orang Arab mengatakan nasahtu al-asala, maksudnya adalah aku bersihkan madu. Dan sudah berlalu bahwasanya maksud membersihkan di sini adalah membersihkan zahir dan juga batin. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka memiliki akidah yang kokoh, sebagaimana telah berlalu, mereka beribadah kepada Allah dengan cara membersihkan zahir dan batin mereka lil ummah, untuk umat ini. Dan yang dimaksud dengan umat bisa, ya, ini maksud adalah ummatul ijabah atau ummatul dakwah. Dan Allah alam, karena di sini setelahnya disebutkan tentang al-mu'min lil mu'min mathalul mu'minin, berarti yang dimaksud adalah ummatu al-ijabah.
ummatul ijabah, yaitu ummah yang mengijabahi dakwah Rasulullah SAW. Jadi mereka, zahir mereka bersih, ya, kepada orang Islam dan orang yang beriman. Tidak menzalimi mereka dengan perbuatan atau dengan ucapan, bahkan berbuat baik kepada mereka dan sebisa mungkin memberikan kebaikan kepada mereka. Dan batin mereka juga demikian bersih dari berbagai penyakit hati. Su'udzon atau hasad, iri, dengki, dendam. Dan mereka melakukan itu semua bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Itu adalah sifat dan sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah. Karena mungkin ada sebagian orang senyum kepada orang lain, tapi tujuannya adalah karena ingin mendapatkan dunianya. Mendekatkan diri kepada orang tersebut untuk mendapatkan dunianya. Nah, ini bukan lillah. Ahlu sunnah wal jamaah tersenyum kepada saudaranya dan melakukan itu karena Allah SWT, karena Nabi SAW memerintahkan, wa an talqa akhaka biwajhin talaq, dan engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Berarti mereka melakukan itu semuanya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah bukan hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah yang mahdhah seperti salat Ramadan, puasa Ramadan, melakukan zakah. Tapi di sana ibadah yang berupa memberikan nasihat kepada umat. Dan makna nasihat di sini jangan kita artikan dengan nasihat yang ada dalam bahasa kita. Karena dalam bahasa kita, seseorang memberi nasihat maksudnya adalah memberikan wejangan, memberikan pengarahan. Tapi dalam bahasa Arab, nasihat itu lebih umum daripada itu. Dia adalah membersihkan zahir dan juga batin kita lil mansuhi lahu, untuk yang dinasihati. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya, ketika beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin dan juga orang-orang umum di antara mereka. Nah, ini kalau kita perhatikan, maka nasihat bukan maknanya adalah memberikan pengarahan. Bagaimana memberikan pengarahan kepada Allah, kepada Rasul? Bukan itu maknanya. Maksudnya adalah membersihkan zahir dan batin kita. Baik. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memiliki sifat beribadah kepada Allah dengan cara memberikan nasihat kepada umat. Dan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu." Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan dan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk mereka. Nah, ini ucapan seperti ini, falaysa minhum, maka bukan termasuk mereka, menunjukkan kewajiban kita untuk memiliki sifat ini, yaitu kita memikirkan keadaan kaum muslimin. Iya, jangan kita menjadi orang yang ego, yang tidak memikirkan keadaan orang lain. Dan termasuk perhatian kita terhadap keadaan kaum muslimin adalah berdakwah dan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Ini adalah bagian dari ihtimam, bagian dari perhatian kita terhadap kaum muslimin. Nah, karena seseorang yang mau berdakwah harus dia menuntut ilmu, maka kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya, jadi jangan dikira orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, kemudian dia dianggap orang yang tidak peduli dengan orang lain.
Karena sebagian orang demikian anggapannya. Belajar terus. Kapan mau membantu orang Islam? Kapan mau terjun ya meringankan beban orang lain? Padahal seseorang yang ingin membantu orang lain, maka di antara bantuan dia yang paling besar adalah menyelamatkan dia dari kesesatan dan dibawa ke alam yang terang benderang, yaitu dengan cara dakwah. Dan dakwah tidak mungkin kecuali dengan ilmu agama. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Dan mereka meyakini makna dari firman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini makna yang terkandung di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang lain itu seperti bangunan. Beliau mengatakan al-mu'min, dan yang dimaksud di sini adalah al-mu'minul kamil, orang yang beriman dan sempurna keimanan. Ya, beliau berbicara tentang sifat orang yang sempurna keimanannya. Seorang yang sempurna keimanannya dengan lil mu'min, dengan orang lain yang sempurna keimanannya juga kal bunyan, seperti ya bangunan. Kenapa bisa seperti bangunan? Kenapa disamakan oleh beliau dengan bangunan? Yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Karena yang namanya bangunan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk terbangun sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, maka komponen yang ada di bangunan tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain. Tiangnya, temboknya, pondasinya, sehingga terbangun bangunan yang kokoh. Nah, demikian pula seorang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain, keadaan mereka demikian. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau mereka sendiri, maka tidak akan terjadi dan tidak akan terbangun sebuah bangunan. Kalau hanya tiang saja, bagaimana akan menjadi rumah? Kalau hanya pondasi saja, bagaimana bisa menjadi rumah? Kalau hanya sekedar tembok saja, bagaimana bisa menjadi rumah? Harus sebagian menjadi rumah, sebagian menjadi tiang, sebagian menjadi atap. Orang yang beriman juga demikian, saling menguatkan satu dengan yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan beliau menggabungkan di antara jari jemari beliau. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ya, syabbaka, apa bahasanya? Istilahnya apa? Hah? Iya. Apa? Menjalin. Ada istilah lain? Iya. Memasukkan antara jari jemarinya, demikian. Syabbaka baina asabi'i. Baik. Kenapa beliau sampai seperti ini? Ya, ini kuat. Ya, jari kalau kita sendiri saja maka lemah ya. Tapi ketika saling dijalin seperti ini, maka dia akan kuat. Nah, demikian permisalan orang yang beriman. Satu dengan yang lain, mereka saling menguatkan. Nah, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, mereka sangat mengikuti sabda Nabi SAW. Makanya sekali lagi antum lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana, mereka adalah orang yang sangat perhatian terhadap kaum muslim. Memang mereka dicela, mereka dikucilkan, tapi lihat bagaimana ketika terjadi musibah, terjadi gempa, terjadi banjir, bagaimana perhatian mereka terhadap kaum muslim. Berapa uang yang mereka kumpulkan
dan berapa masjid yang mereka bangun dan rumah yang mereka bangun. Padahal mereka dicela dan dicaci karena mereka mendakwahkan kepada tauhid, kepada sunnah. Sebagian ahlul bidah tidak ada kepedulian terhadap kaum muslimin yang lain. Ya, karena ini bukan termasuk alirannya, untuk apa saya membantu dia? Atau bahkan yang ada di antara mereka yang memang sudah menganggap orang selain mereka adalah kafir. Untuk apa dia membantu orang-orang kafir? Justru biarkan mereka terkena gempa, terkena banjir. Untuk apa kita membangun atau membantu dia mengumpulkan donasi? Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salafi. Justru mereka menjadi orang yang terdepan dalam membantu saudara-saudara mereka dan tidak ada pamrih. Membantu dengan maksud meringankan, dan mereka usahakan bisa mendakwahkan dakwah tauhid dan sunnah ini kepada saudara-saudara kita tadi. Jadi dunianya mereka berusaha untuk menyampaikan kepada mereka bantuan, dan agama mereka juga berusaha untuk mengajak orang-orang yang terkena musibah tadi untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim tadi ya. Dan di sini adalah kabar. Hadis ini berupa khabar, berupa berita. Tapi maknanya adalah perintah. Jadi beritanya di sini, orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tadi kita katakan orang yang beriman yang sempurna. Karena kalau imannya kurang, maka kurang bermakna. Ketika dia imannya kurang, maka dia tidak merasakan ya kecintaan kepada saudaranya seiman. Makanya tadi kita katakan orang yang beriman dan sempurna keimanannya, dia akan merasakan kalbunyan, dia dengan saudaranya ini seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ini adalah berita, khobar yang fungsinya adalah perintah atau maknanya adalah perintah. Baik. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi SAW terkadang ketika beliau memberikan pengajaran, beliau memberikan permisalan. Dan ini adalah cara supaya orang yang kita ajak bicara ini paham. Permisalannya beliau mempraktekkan seperti ini. Ini terkadang dalam ta'lim, dalam pengajaran kita perlu untuk mempraktekkan supaya ini lebih diingat oleh orang yang mendengar penjelasan dari kita. Baik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma wa sahar." Dan mereka juga meyakini makna sabda Nabi SAW, permisalan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman di sini adalah al-mu'minuna al-kummal. Orang-orang yang beriman dan sempurna keimanannya. Seperti hadis yang pertama tadi. Ya, permisalan mereka di dalam masalah kecintaan, saling menyayangi, saling lemah lembut satu dengan yang lain, itu seperti jasad yang satu. Ketika mereka saling mencintai, ya, permisalan bagaimana mereka saling mencintai dan saling menyayangi, saling mengerti satu dengan yang lain, itu seperti jasad yang satu. Ya, bagaimana jasad yang satu? Beliau berikan penjelasan di sini. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau salah satu di antara anggota tubuh tadi, karena dia adalah jasad yang satu, ya, kepala, kemudian tangan, kaki, perut,
dada, ini jasad yang satu. Ya, mereka adalah jasad yang satu tapi fungsinya berbeda-beda. Kalau salah satu di antara anggota badan tadi ishtaka, yaitu dia merasa sakit, ya mungkin kepalanya yang sakit misal, tada'a lahu sairul jasad bil humma wa sahar, maka seluruh anggota badannya itu akan saling memanggil satu dengan yang lain, meminta tolong satu dengan yang lain, padahal yang sakit hanya kepalanya saja. Bil humma wa sahar, dengan panas badan. Al-humma artinya adalah panas badan. Yang sakit kepalanya, tapi ternyata yang merasakan panasnya bukan hanya kepalanya, ya tangannya, kakinya, badannya, ini merasakan panas, padahal yang sakit hanya kepala. Atau yang terluka misalnya ujung jarinya, tapi yang merasakan panasnya seluruh badannya. Nah, maksudnya kalau memang ada salah satu di antara kita yang dia terkena musibah, maka orang Islam yang lain itu merasa dirinya yang kena juga. Dia juga merasa sedih. Mungkin ada saudaranya se-Islam yang terkena musibah, misalnya di Irian Jaya, tanah longsor atau musibah yang lain. Maka orang yang beriman yang sempurna keimanannya, dia merasa sedih. Ini kalau memang sudah sempurna keimanannya, dia akan merasakan yang demikian. Tapi kalau orang yang imannya belum sempurna, artinya masih biasa-biasa saja, mungkin dia akan mengatakan, kok bisa ya dia merasa sedih? Ya, karena memang belum sempurna keimanannya. Tapi orang yang sudah sempurna keimanannya, maka dia akan sampai derajat ini. Dalam kecintaan dia, dalam kasih sayang dia, kalau ada seorang mukmin dimanapun dia berada, ya misalnya di Myanmar atau di Cina atau di mana saja di mana kaum muslimin misalnya di sana diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, atau di Palestina atau di mana saja, maka di dalam hatinya dia akan merasakan kesedihan. Mereka adalah saudara ana fillah, sama-sama menyembah kepada Allah, diberlakukan demikian. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan aliran yang sesat. Meskipun mereka punya perasaan demikian, perasaan sedih, tapi tingkah laku mereka diatur oleh agama. Ketika mereka ingin membantu saudaranya yang terkena musibah tadi, maka mereka ikat caranya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar dengan semangat. Oh, kalau ada saudara kita di Palestina di demikian dan demikian, maka kita datang ke sana dan berperang dan seterusnya. Bukan hanya sekedar perasaan, kemudian melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi seorang harus kembali kepada dalil. Mencintai saudara kita se-Islam, ya silahkan, dan itulah yang diperintahkan. Tapi cara mencintai mereka pun harus kita kembali kepada dalil. Tada'a lahu sairul jasadi bil humma was-sahar. Akhirnya seluruh anggota badannya panas. Was-sahar, dan seluruh anggota badannya dalam keadaan tidak tidur. Ya, padahal yang sakit hanya kakinya saja, tapi semuanya tidak bisa tidur karena satu anggota badan yang dalam keadaan kesakitan. Nah, demikian seorang yang sempurna keimanannya bersikap. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya, ya'murun. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ya'muruna bis-sabri 'ala al-bala'i wasyukri 'inda ar-rakha'i war-ridha bimurril qada'. Baik. Wa yad'un. Beliau mengatakan wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Ya, mereka sangat mencintai orang-orang yang beriman dan menganggap mereka adalah saudaranya, saling membantu satu dengan yang lain. Di samping itu mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah,
mereka ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Mereka memerintahkan untuk bersabar ketika terjadi musibah. Yaitu memerintahkan saudaranya untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Sebagaimana firman Allah, wa tawasaw bis-sabri, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Dan Allah SWT mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga mereka pun, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, menyuruh orang lain untuk bersabar. Ya, ketika mendatangi dan menziarahi orang-orang yang terkena musibah, baik musibah yang umum maupun musibah yang khusus, mereka datang dan mengatakan bersabar, ini semua adalah takdir Allah. Dan insya Allah ada hikmahnya, dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka memerintahkan kepada kesabaran ketika terjadi musibah. Karena Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga Ahlussunnah mereka memerintahkan dengan kesabaran ketika terjadi musibah. Dan pahala orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah adalah pahala yang besar, sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa hitungan. Iya. Dan al-bala, yaitu ujian yang menimpa manusia. Kalau kita bersabar, maka bisa menjadi penebus dosa kita dan bisa menjadi mengangkat derajat kita di hari kiamat. Wasyukri 'inda ar-raha, dan mereka pun memerintahkan untuk bersyukur ketika dalam keadaan lapang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambah kenikmatan kepada kalian. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur, maka azab kalian adalah azab yang sangat pedih. Sehingga di sini Ahlussunnah mereka juga memerintahkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Karena nikmat ini idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri maka dia akan tetap ada, dan kalau dia dikufuri maka dia akan pergi. Taib, warridha ba'dal qada, dan mereka juga memerintahkan untuk ridha dengan, yaitu setelah bimurril qada, dengan pahitnya takdir. Karena takdir sebagaimana telah berlalu, ada yang khair, ada yang syarr, ada yang baik, ada yang buruk. Takdir yang buruk mungkin seorang mendapatkan musibah, ya, di hartanya atau fisiknya misalnya, maka itu adalah ketentuan Allah yang mungkin yang pahit bagi seseorang. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ya'murun, mereka memerintahkan untuk ridha dengan pahitnya al-qadha, pahitnya takdir Allah SWT. Dan yang wajib adalah bersabar. Yang wajib adalah bersabar. Adapun derajat ridha, maka ini adalah derajat yang lebih tinggi. Sebenarnya ada masalah di Facebook sama Zoom masih. Baik. Mereka ridha dengan takdir Allah yang pahit dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam kesabaran mereka, dalam keridhaan mereka. Ya, demikian Ahlussunnah wal Jamaah di dalam musibah mereka bersabar, dan ketika mereka mendapatkan kenikmatan mereka bersyukur.
dan berusaha untuk ridha dengan takdir yang Allah takdirkan kepada mereka. Baik. Wa yad'una الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Baik. Ada sebuah doa dari Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah Engkau mentakdirkan. Bagaimana seseorang bisa mencapai derajat ridha ketika dia ta'ammul dan memperhatikan bahwasanya di dalam setiap musibah pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah dihapuskan dosa seseorang, diangkat derajatnya di sisi Allah. Sehingga ketika seseorang memikirkan yang demikian, justru malah ada di dalam dirinya ridha dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Allah ingin memberikan kepada anak pahala yang besar. Allah ingin menghapus dosa anak. Baik, tentunya ini adalah derajat yang tinggi di atas kesabaran. Kalau sabar, yang penting seseorang tidak mengucapkan ucapan yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah dan hatinya tidak suudzon kepada Allah SWT. Iya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan kesusahan yang menimpa dirinya. Nah, wa yandubuna setelahnya wa yad'una ila makarimil akhlaq. Mereka ahlu sunnah mengajak kepada akhlak-akhlak yang baik. Ya, makarim ini adalah jamak dari makrumah. Jamak dari makrumah. Mereka itu ahlu sunnah mengajak, mendakwakan kepada akhlak yang baik. Akhlak yang baik mereka secara umum mereka mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan makarimal akhlaq. Akhlak yang mulia itu sudah ada. Sudah ada orang yang memiliki sifat akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan. Yang sebelumnya seseorang sudah pemaaf, lebih sempurna lagi dia memaafkan. Karena sebelumnya mungkin memaafkannya Allah alam niatnya apa. Tapi setelah turun Al-Quran maka hendaklah seorang memaafkan karena Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara bentuk akhlak yang baik yang mereka perintahkan adalah pemberani, dermawan, jujur, amanah, berdasarkan banyak dalil yang memang mengajak kita untuk memiliki akhlak yang baik. Baik. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, apa sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Aktsaru man yudkhilun nas al-jannah. Apa sesuatu yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga? Maka beliau mengatakan ahasinukum akhlaqa. Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara, yaitu takwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Berarti di antara hal yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengajak kepada akhlak yang baik. Lihat bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana. Bagaimana mereka menjaga ucapan, mereka menjaga perbuatan mereka. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka dan bukan berarti di sini kita menganggap bahwasanya mereka maksum dan tidak punya salah. Wa mahasinil a'mal, dan mereka mengajak kepada amalan-amalan yang baik.
Ya, seperti sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan yang soleh yang lain. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ingin mendapatkan derajat keimanan yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki akhlak mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah harusnya mereka memang menjadi teladan. Sebagaimana mereka mempelajari akidah yang benar, maka harusnya terlihat pada diri mereka kesempurnaan akhlak, kebaikan akhlak. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sangat erat antara hubungan akidah dengan akhlak. Kalau seseorang sempurna keimanannya, maka dia akan semakin baik akhlaknya. Dan semakin rendah keimanannya, maka akan semakin jelek akhlaknya. Baik. Wa yandubuna. Anallahu ilaikum qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yandubuna ila an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Nah, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah wa yandubuna ila an tasila man qata'a. Ayo kita yang merasa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat bagaimana beliau mensifati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yandubun, mereka menyuruh orang lain atau mengajak orang lain untuk menyambung orang yang memutusmu. Antasila man qata'a. Mereka menyuruh untuk menyambung orang yang memutusmu. Meskipun mereka memutus persaudaraan dengan dirimu, menganggap engkau bukan saudaranya dan seterusnya, Ahlus Sunnah mengajak mereka untuk menyambung tali silaturahim. Betapa banyak ketika kita ditanya atau yang lainnya ditanya tentang terjadi permasalahan antara saya dengan kakak saya, antara saya dengan adik saya dan seterusnya, kemudian dijawab oleh para asatidzah bahwasanya kita harus menjaga tali silaturahim di antara kita, dan kalau memang bisa kita memaafkan, kita maafkan. Sehingga benar ucapan beliau bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menyuruh kita untuk menyambung orang yang memutus kita. Lihat di sini, antasila man qata'a. Engkau menyambung orang yang memutusmu. Dia sudah memutus. Dia enggak mau berhubungan dengan kita, dia enggak mau melihat kita. Tapi kita berusaha untuk menyambungnya dengan cara ya berziarah, kita datang dan duduk santai dengan beliau atau memberikan hadiah dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berusaha untuk menyambung orang yang memutus diri mereka sendiri. Wa tu'tiya man haramak. Dan kita menyuruh orang lain untuk memberi kepada orang yang mengharamkan dirimu. Ada sebagian orang berjanji untuk tidak memberikan kepada kita sesuatu. Kalau memang orang tersebut melakukannya, maka justru kita berikan kepada dia. Ya, berikan kepada orang tersebut. Meskipun dia tidak mau memberikan kepada diri kita. Dia sudah berjanji mungkin untuk tidak memberikan kepada kita sesuatu. Tapi kita, kalau memang melihat dia sangat membutuhkan, maka kita tidak ganti atau dendam, kemudian kita tidak memberi kepada orang tersebut. Tetap kita berikan orang yang telah mengharamkan kita. Wa ta'fuwa amman zalamak, dan engkau memberikan maaf kepada orang yang telah memberikan atau menzalimi dirimu. Ini 3 perkara. Ada yang mengatakan ini adalah kunci dari akhlak yang baik di sini. Yaitu engkau menyambung orang yang memutusmu, memberi orang yang tidak mau memberimu.
dan engkau memaafkan orang yang telah menzalimi dirimu. Engkau maafkan. Ya, dan ini adalah tentunya perkara yang berat ya. Antum lihat 3 perkara ini. Dia memutus kita, kita menyambung. Dia tidak mau mengasihi kita, kita justru memberikannya. Dia menzalimi kita, justru kita memaafkan dia. Ini kalau bukan orang yang sampai derajat yang tinggi dalam keakhlakan, dalam akhlak, misalnya dia tidak akan bisa melakukan yang demikian. Nah, ahlu sunnah mereka menyuruh dan meminta orang lain untuk menyambung apa yang diputus dan memberi orang yang telah mengharamkan dan seterusnya. Dan Allah SWT mengatakan wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mereka suka memaafkan orang lain. Dan orang yang memaafkan orang lain, itu orang yang menzalimi kita khususnya, ini orang yang pertama kali merasakan faedahnya adalah diri kita sendiri sebagai orang yang memaafkan. Karena orang yang memaafkan, maka dia tidak akan ada dendam di dalam dirinya. Enggak ada yang dia pikirkan. Dia bisa untuk memikirkan yang lain yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar dendam kepada fulan dan fulan. Tapi orang yang di dalam dirinya ada dendam dan tidak memaafkan orang lain, maka kita lihat dia dalam keadaan resah. Apa yang harus saya lakukan biar dia cepat mati misalnya? Ya, karena di dalam dirinya ada dendam terhadap orang lain. Sehingga justru sebagian orang ketika dia ada dendam, dia tidak bisa tidur. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa memudarati dan seterusnya, atau membuat makar dan seterusnya. Maka dia tidak bisa tidur. Adapun orang yang memaafkan, maka dengan tenangnya dia tidur di malam hari. Sudah anak halalkan si fulan dan si fulan. Baik. Wa ya'muruna. Assalamualaikum ilaikum qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arhami wa husnil jiwari wal ihsani ilal yatama wal masakini wa binis sabil wal rifqi bil mamluki. Baik. Ya. Perlu diketahui juga ya bahwasanya akhlak yang baik yang didorong oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk perkara yang berat timbangannya di sisi Allah kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Anna husnal khuluq athqalu ma yudha' fil mizan." Ya, bahwasanya akhlak yang baik atau hadis yang lainnya, "Ma min syai'in yudha'u fi mizanil 'abd athqalu min husnil khuluq." Ya, tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan kelak yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Maka berusahalah ikhwah ya untuk memiliki akhlak yang baik. Kita sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang mengaku meniru Rasulullah SAW dan juga para sahabat, adalah kita memiliki akhlak yang baik ini kepada orang lain. Dan intinya pada 3 perkara tadi, engkau menyambung orang yang memutusmu, engkau memberi kepada orang yang mengharamkanmu, dan memaafkan orang yang menzalimi dirimu. Wa ya'muruna bi birril walidain, dan mereka memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tentunya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dalam beberapa ayat Allah SWT menjadikan hak orang tua ini setelah hak Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan dan baru saja kita sebutkan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua ini adalah termasuk amalan yang mulia dan sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud
wahai Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Beliau mengatakan as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktu. Qala qultu thumma ayyu? Kemudian aku bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Qala qultu thumma ayyu? Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birru al-walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada orang tua bisa dengan lisan, ya, dengan ucapan atau dengan sikap, dengan perbuatan atau membantu beliau sesuai dengan kemampuan. Maka ini semua adalah masuk dalam birrul walidain. Wasilatil arham, dan mereka adalah orang yang menyuruh untuk menyambung tali silaturahim. Ya, karena memutus tali silaturahim ini adalah bahaya dan dia termasuk dosa besar. Ya, Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalian, jika kalian berpaling, ya kalian merusak di permukaan bumi dan kalian memutus tali silaturahim kalian. Kemudian Allah mengatakan ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Maka Allah membisukan mereka dan menutupi penglihatan-penglihatan mereka. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya seseorang memutus tali silaturahim. Ya, karena bisa mendapatkan laknat. Ini menunjukkan bahwa memutus tali silaturahim ini adalah sebuah dosa besar. Bagaimana kalau dia saudara kita yang berbuat jelek kepada kita? Jangan dibalas kejelekan tadi dengan kejelekan. Kita balas dengan kebaikan. Sebagaimana dalam ucapan beliau sebelumnya. Wa husnil jiwar, dan mereka juga memerintahkan untuk baik dalam masalah tetangga. Karena Allah mengatakan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kita disuruh berbuat baik untuk keluarga, tetangga yang masih keluarga maupun tetangga yang jauh, bukan termasuk keluarga sendiri. Ini termasuk wasiat yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya. Itu ada wal jari dzil qurba. Tetangga yang mereka masih keluarga dan juga tetangga kemudian jauh. Baik, dan secara umum Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya, mendahulukan tetangganya daripada yang lain. Ini diantara maknanya, misalnya dalam masalah makanan, dalam masalah maka kita dahulukan kalau memang di sana ada tetangga kita yang lebih membutuhkan, maka kita dahulukan memberikan makanan kepada tetangga kita sebelum yang lain. Ini adalah termasuk husnul jiwar. Termasuk diantaranya jangan sampai ada kejelekan kita yang sampai kepada tetangga kita. Karena Nabi SAW sampai mengatakan wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang lain, yaitu tetangganya, tidak aman dari kejelekan orang tersebut. Sampai dikatakan oleh Nabi tidak beriman orang yang demikian. Ya, yang tetangganya tidak selamat dari kejelekan dia. Mungkin dari suaranya yang berisik atau mengganggu dengan perbuatannya, maka ini dikatakan oleh Nabi tidak beriman. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghormati tetangga, memuliakan mereka ini adalah sebuah kewajiban. Wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil war rifqi bil mamluk.
dan mereka juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Iya, siapa yang dimaksud dengan al-yatama? Ini adalah jamak dari yatim. Ya, jamak dari yatim, dan yatim artinya adalah seorang yang ditinggal mati bapaknya dan dia masih kecil. Ya, kalau ditinggal mati oleh ibunya maka tidak dinamakan dengan yatim. Kalau ditinggal mati oleh bapaknya dan dia sudah besar, sudah dewasa, maka tidak dinamakan dengan anak yatim. Bismillah. Baik. Wal ihsan ilal yatama. Karena mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mendorong kita untuk bisa menjadi seorang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini. Au hakadha. Aku dan fil jannah hakadha. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, maka di dalam surga hakadha. Maksudnya adalah seperti ini. Beliau menggabungkan antara dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan tentang bagaimana derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Dan gak harus banyak, satu orang misalnya kita berikan dia santunan sampai dia dewasa. Wal masakin, dan mereka juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang miskin. Orang yang miskin, ini kalau disebutkan miskin, maka masuk di dalamnya orang fakir. Keadaan orang miskin itu lebih mending daripada orang fakir. Kalau fakir ini parah sekali. Kalau miskin, dari kebutuhan dia yang 100% itu 50% lebih itu bisa dia penuhi. Misalnya kebutuhan dia ada 100%, tidak bisa dia penuhi, cuma yang bisa dia penuhi adalah 50% atau 60%, maka ini dinamakan dengan miskin. Adapun fakir, maka yang bisa dia penuhi adalah kurang dari 50%. Misalnya kebutuhan dia 100%, yang bisa dia penuhi dalam sebulan hanyalah 20%, maka ini dinamakan dengan fakir. Kalau disebutkan miskin, masuk di dalamnya fakir. Baik. Wa binis sabil, dan kita disuruh berbuat baik untuk para musafir, seorang musafir. Ibnu sabil, anak jalan, ya bukan anak jalanan, anak jalan yang maknanya adalah musafir. Karena musafir ini kan dia senantiasa di jalan, di perjalanan, sehingga dinamakan dengan ibnu sabil. Yaitu seorang musafir yang dia kehabisan bekal. Seorang musafir yang kehabisan bekal, maka dia sangat membutuhkan, apalagi di tempat tersebut tidak ada orang yang dia kenal, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang demikian keadaannya. Warifqi bil mamluk, dan mereka memerintahkan untuk berlemah lembut kepada al-mamluk. Yang dimaksud dengan al-mamluk adalah budak. Karena biasanya orang ketika punya budak, lagi dia seorang majikan, dia semaunya menyuruh orang yang ada di bawahnya. Termasuk diantaranya adalah mamluk, yang seorang budak. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepada seorang mamluk, yaitu seorang budak. Padahal dia adalah harta kita sendiri. Ya, harta kita sendiri, kita yang membelinya. Ya, tapi kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Dan secara umum orang yang berlemah lembut, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali
akan menghiasi dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan memperjelek. Ya, maka berlemah lembut kepada seorang budak ini dianjurkan di dalam agama Islam. Dan kalau memang kepada budak saja kita disuruh berlemah lembut, apalagi kepada pembantu dan juga sopir misalnya. Karena sopir dan pembantu kita itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada seorang budak. Karena mereka adalah orang-orang merdeka. Adapun budak maka dia adalah orang-orang yang belum merdeka. Nah, untuk atau kepada mamluk saja, ya kepada orang yang merupakan budak saja kita disuruh untuk berlemah lembut, apalagi dengan orang yang merupakan orang yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Nabi SAW pernah diceritakan oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Anas bin Malik beliau bersama Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa engkau enggak melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Ya, ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Baik, wa yanhauna Assalamualaikum ilaikum qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istitalati 'ala al-khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin. Baik. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, dan mereka melarang untuk berbangga-banggaan dan sombong. Mereka melarang. Ini sikap yang harus kita pegang sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka melarang dari berbangga-bangga. Jadi bangga dengan apa yang kita miliki. Meskipun yang dia ucapkan benar, tapi dia tafakhur, dia merasa bangga dengan anaknya atau bangga dengan harta yang dia miliki, saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Ini tercela. Apalagi dalam Al-Quran Allah SWT mencela yang demikian. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta kepada setiap orang yang dia sombong lagi membanggakan dirinya. Hati-hati dengan fakhr. Ya, bersyukur saja kepada Allah SWT dan jangan kita tafakhur. Ya, saling membanggakan satu dengan yang lain, saling menyombongkan satu dengan yang lain. Baik. Wal khuyala, dan Allah SWT melarang dari khuyala, yaitu sombong. Dan Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kesombongan, meskipun hanya mithqalu dzarrah, meskipun hanya sebesar dzarrah, yaitu semut kecil. Baik, ini menunjukkan bahayanya kesombongannya, yaitu orang yang sombong maka tidak akan masuk ke dalam surga. Baik, kemudian setelahnya wal baghi, dan mereka juga melarang untuk al-baghi, yaitu melakukan kezaliman. Melarang dari melakukan kezaliman. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq." Ya, engkau berlebih-lebihan tanpa hak, ini juga terlarang dalam agama Islam. Ya, sampai mendolimi orang lain dalam hartanya, dalam fisiknya. Wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq. Dan istitalah, ya istitalah ini maknanya bersama dengan sombongnya. Wal istitalah 'alal khalq, merasa sombong kepada makhluk yang lain. Ini dilarang juga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berusaha untuk tawadhu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang tawadhu untuk Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku
supaya kalian saling bertawadhu, sehingga salah seorang di antara kalian tidak menzalimi yang lain dan tidak membanggakan ya seseorang di antara kalian kepada yang lain. Jadi di sini dilarang untuk fakhr, di sini dilarang untuk baghyu, yaitu melakukan kezaliman, dan dilarang untuk tafakhur, yaitu saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Baik. Wal istitalati 'alal khalq, sombong kepada makhluk yang lain, bil haqqin aw bi ghairi haqq, baik dengan alasan yang benar atau tanpa alasan yang benar. Ini tidak boleh. Kalau misalnya kesombongan dia kepada orang lain memang benar bihaq, dia punya dan dia yang lain adalah memang miskin misalnya, maka meskipun adalah sebuah kebenaran tapi dia terjatuh ke dalam fakhr, jatuh dalam pamer atau bangga. Padahal Allah SWT mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Baik. Adapun kalau bi ghairi haq, kesombongan tadi adalah tanpa hak, maka ini dinamakan dengan ya takabbur. Ya, jadi ada orang yang sombong dan itu benar, tapi di sana ada orang yang sombong dan ternyata dia bohong dalam kesombongan dia. Dia tidak melakukan yang demikian atau tidak memiliki sesuatu yang disombongkan. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan bihaqqin atau bighairi haqq, dengan benar ataupun tidak benar. Jadi sombong kepada orang lain dengan benar, memang kita ini punya, misalnya kita punya mobil, kita punya harta dan seterusnya, ataupun bighairi haqq, kita bohong apalagi, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, wa ya'muruna Assalamualaikum ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ya'muruna bima'alil akhlaqi wa yanhauna an safsafiha wa kullu ma yaqulunahu aw yaf'alunahu min hadha aw ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una al-kitaba was sunnata. Baik. Wa ya'muruna bima'alil akhlaqi wa yanhauna an safsafiha. Dan mereka itu Ahlussunnah juga memerintahkan untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, akhlak-akhlak yang mulia. Hampir sama dengan tadi makarimul akhlak atau ma'ali al-akhlak. Contoh di antara akhlak yang mulia, yang tinggi adalah keberanian, lawan dari kepengecutan. Kedermawanan, lawan dari kebakhilan. Kejujuran, lawan dari kebohongan. Amanah, yaitu menjaga amanat, lawan dari ya khianah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kepada ma'alil akhlak, akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yanhauna an safsafiha, dan mereka Ahlussunnah melarang dari ya akhlak-akhlak yang jelek. Safsafiha ini artinya adalah rodi atau hakir, sesuatu yang jelek. Jamaknya adalah safasif. Jamaknya adalah safasif. Jadi Ahlussunnah mengajak kepada secara umum akhlak-akhlak yang mulia. Ya, dan mereka melarang dari akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza aw ghairi. Dan seluruh apa yang mereka ucapkan dan yang mereka kerjakan, baik yang tertulis tadi yang sudah beliau sebutkan di awal tadi, aw ghairihi, atau yang lain, berarti menunjukkan beliau tidak menyebutkan semuanya. Di sana ada akhlak-akhlak yang mulia yang tidak beliau sebutkan di sini. Makanya beliau mengatakan au ghairihi, atau selainnya. Fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Maka mereka di dalam masalah ini mengikuti Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya, ketika misalnya birrul walidain, menyambung tali silaturahim,
tetangga, mencintai orang miskin, maka mereka mengikuti syariat. Bukan hanya sekedar ini kan baik, berarti kita praktekkan. Tidak, mereka di dalam semuanya itu ketika mereka berakhlak kepada orang lain, maka mereka mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Artinya bukan mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti perasaannya. Ya, perasaan dia menggelora ingin membantu saudaranya yang ada di Palestina. Ini perasaan dia, atifah. Ya, tapi dia menggunakan cara yang tidak benar. Yaitu seorang misalnya keluar dari negaranya menuju Palestina dengan tujuan untuk memerangi orang Yahudi misalnya. Tapi dia dalam keadaan sendirian. Ya, maka ini bukan cara yang benar. Dia hanya memakai perasaan saja. Ya, padahal Ahlussunnah wal Jamaah dalam melaksanakan akhlak-akhlak yang baik tadi, mereka muttabi'una al-kitabi wa sunnah. Mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya sebagian orang di mana-mana ya, maksudnya dia bertetangga, dia sudah kenal Sunnah, bertetangga dengan tetangga yang belum kenal Sunnah. Ya, kemudian ternyata meskipun dia sudah ngaji dan sudah kenal Sunnah, masih dia mengikuti acara-acara yang digelar oleh tetangga-tetangga mereka berupa acara-acara yang bid'ah dan yang semisalnya. Kemudian ada sebagian mereka, nasallahu salamul afiyah, tetap melakukan acara-acara tersebut. Ya, kemudian dia mengatakan, ya ini kan gak enak ya, kalau tidak hadir, atau ini adalah untuk hablum minan nas, misalnya dengan kata-kata yang seakan-akan itu adalah membolehkan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah bukan dengan cara seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka berakhlak kepada orang lain, tetangga dan kaum muslimin yang lain, mereka tetap muttabi'una lil kitab wa sunnah. Mereka berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan mengikuti perasaan saja. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'atha Allah. Cara mereka dalam beragama adalah agama Islam. Ya. Jadi jalan mereka adalah agama Islam itu sendiri. Jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah adalah agama Islam itu sendiri. Alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan, di mana Allah SWT mengutus Nabi Muhammad dengannya. Ini adalah jalan Ahlussunnah. Jadi jalan mereka itu sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah yang kita jalankan. Makanya setiap bid'ah dan tambahan di dalam agama itu kita nggak mau. Karena ini bukan jalannya Nabi Muhammad SAW. Jalan yang paling benar dan itulah yang diridhai oleh Allah adalah jalannya Rasulullah SAW. Sehingga beliau mengatakan, wa tariqatum hiya dinul Islam. Cara mereka adalah agama Islam itu sendiri. Lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi tadi mereka sudah mendakwahkan akidah dan bermuamalah dengan baik, berakhlak yang baik kepada orang lain. Akan tetapi Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, sebagaimana dalam hadis. Ya, hadisnya Muawiyah dan juga yang lain. Ya, di mana disebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, di sana ada hadis Abu Hurairah. Iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi ya telah
berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan orang-orang Nasrani telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain. Baik, berarti di sini Nabi SAW mengabarkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Ini jumlah yang banyak, lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi di antara orang Yahudi dan Nasrani. Kulluha finnar illa wahidah. Ya, semuanya yang mengikuti aliran-aliran yang sesat tadi, semuanya adalah di dalam neraka. Kulluha finnar, artinya kelompok-kelompok tadi semuanya di dalam neraka. Kemudian beliau mengecualikan illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Artinya jamaah inilah yang selamat, yang lainnya tidak selamat. Adapun yang al-jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang selamat dari neraka tersebut, yang dikatakan oleh Nabi illa wahidah, kecuali satu golongan. Baik, siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Wa fi haditsin anhu annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Di dalam hadis yang lain, dan dalam sebuah hadis darinya, itu dari Nabi SAW, beliau mengatakan mereka adalah orang yang berada di atas jalanku hari ini dan juga para sahabatku. Berarti ini menerangkan al-jamaah yang disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain. Jadi al-jamaah adalah siapa? Orang-orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Nah, kalau demikian keadaannya, berarti kita kalau ingin selamat ya harus mengikuti para sahabat Nabi SAW. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ini, dan karena ingin menyampaikan kepada kita bagaimana ahlu sunnah sadar sesadar-sadar ketika mereka berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, sunnatullah, bahwasanya di sana ada aliran-aliran, dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, "Sataftariqu ummati." Ya, jadi mereka menyadari bagaimanapun usaha mereka pasti di sana ada perpecahan, ada orang-orang yang menyimpang. Nah, sekarang mereka hanya memikirkan bagaimana saya tidak termasuk orang yang menyimpang tadi, yaitu dengan cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saral mutamassikuna bil islami al-mahdhi al-khalis anisyawbihum ahlussunnah wal jamaah. Jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, ya, yang murni, yang suci, yang tersucikan dari asyaub, yaitu kotoran. Hum ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka lah yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga mereka lah yang benar-benar bisa dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Maka di dalam hadis iftiraqul ummah tadi, kita bisa mengambil kesimpulan di sana ada orang-orang yang celaka, dan itu banyak, dan di sana ada orang-orang yang selamat, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa fihim as-siddiqun. Sudah dibaca belum tadi ini? Ya. Sallallahu alaihi wa al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله وحده وصلاته على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلامه. Baik. Beliau mengatakan wa fihim as-siddiqun wa syuhada. Karena ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali beliau menjelaskan tentang siapa dan hakikat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mutamassikun. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim as-siddiqun, dan ada di antara mereka adalah orang-orang siddiq, yaitu orang-orang yang kuat tasdiknya kepada Allah dan juga Rasulnya, sehingga mereka dinamakan dengan siddiqun. Nah, kuatnya tasdik mereka ini membuahkan amalan, membuahkan ucapan. Ya, membuahkan amalan, membuahkan ucapan. Dan kalau akidahnya adalah akidah yang benar, bersumber dari keyakinan yang benar, maka akan memunculkan ucapan yang benar dan perbuatan yang benar. Sehingga orang-orang yang siddiq, ucapannya benar, perbuatannya adalah perbuatan yang benar. Wasyuhada, dan ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka adalah syuhada, yaitu orang yang meninggal di jalan Allah. Dan ini banyak. Ahlussunnah wal Jamaah juga demikian. Ketika memang pada waktunya dan itu disyariatkan untuk berjihad, antum akan melihat bahasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang paling berani dalam berjihad fisabilillah. Jadi ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka adalah syuhada, wassalihun, dan mereka ada di antara mereka yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu soleh dengan apa? Soleh dengan agama ini. Baik, dia menjadi baik orangnya dengan sebab agama ini. Itulah yang dimaksud dengan soleh. Berarti kalau seseorang beribadah misalnya tidak menggunakan cara Nabi SAW, maka tidak dinamakan dengan amal yang soleh, dan orang yang melakukannya tidak dinamakan sebagai orang yang soleh. Jadi amalannya bukan amalan yang soleh, dan orang yang melakukannya bukan orang yang soleh. Jadi orang soleh itu yang bagaimana? Orang yang ikhlas dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja ulu al-manaqibil ma'thurah wal fadailil madhkurah. Dan di antara mereka ada a'lamul huda. A'lam itu adalah sebuah tanda, sebuah tanda yang tinggi. Ada di antara mereka yang mereka adalah a'lamul huda karena tingginya ilmu mereka, ya, sehingga mereka menjadi penerang, menjadi tanda petunjuk. Wa masabihud duja, dan mereka adalah pelita-pelita di waktu malam hari. Ya, karena mereka itu siddiqin dan juga syuhada dan juga orang-orang yang soleh. Masuk di dalamnya adalah para ulama. Maka orang lain ini mereka mengambil petunjuk dari apa yang mereka lakukan. Ustaz Fulan beliau membolehkan, atau Ustaz Fulan beliau tidak membolehkan. Ini adalah petunjuk bagi orang lain. Dan itu adalah pelita di malam hari atau pelita di saat gelap gulita. Apakah ini hanya ulama saja? Tidak. Para salihun, para syuhada, siddiqun, mereka termasuk ya orang-orang yang memberikan perhiasan dan keindahan tersendiri. Sebagaimana bintang-bintang di langit adalah termasuk di antara hikmahnya adalah keindahan bagi langit, maka siddiqun, syuhada, as-salihun mereka juga perhiasan bagi bumi ini. Tanpa mereka maka bumi ini menjadi tidak indah. Kalau tidak ada orang yang soleh, tidak ada ulama, tidak ada syuhada.
Jadi mereka adalah pelita bagi kegelapan. Ulul manaqibil ma'thurah, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, wal fadailil madhkurah, dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Ya, seperti misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka punya manaqib, punya biografi-biografi yang dinukil dari mereka. Ya, ada di antaranya yang memakai sanad sampai Imam Syafi'i atau memakai sanad sampai Imam Ahmad. Wal fadailil madhkurah, orang-orang yang mereka memiliki keutamaan yang disebutkan. Jadi kalau kita membaca misalnya biografi Imam Syafi'i, maka kita akan dapatkan di sana keutamaan-keutamaan beliau, dan juga para sahabat kita juga akan mengetahui tentang keutamaan-keutamaan beliau. Wa fihimul abdal, dan ada di antara mereka yang merupakan abdal. Abdal jamak dari badal. Artinya adalah yang menggantikan. Taib, apa yang dimaksud dengan abdal di sini? Karena ada sebagian aliran mengartikan abdal di sini adalah seperti abdal di dalam istilah mereka, yaitu kurang lebih wali atau wali yang memiliki tugas tertentu. Taib, di sini apa yang benar? Apakah makna abdal di sini sama dengan yang dimaknai oleh sebagian orang-orang sufi? Tidak. Abdal di sini yang menggantikan maksudnya adalah ya para ulama yang ketika dia meninggal dunia akan digantikan dengan yang lain. Ya, setiap kali meninggal maka digantikan oleh yang lain. Sehingga mereka dinamakan dengan abdal, yaitu yang mengganti, karena dia mengganti yang lain sebelum dia mengganti orang lain. Jadi para ulama demikian, mereka ketika ada yang satu orang yang meninggal dunia maka digantikan oleh yang lainnya, sehingga dinamakan dengan abdal. Para ulama dinamakan dengan abdal. Misalnya meninggal Imam Malik ada Imam Syafi'i, meninggal Imam Syafi'i ada Imam Ahmad, meninggal Imam Ahmad ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Wa minhum al-a'immah, dan ada di antara mereka yang merupakan imam-imam. Bukan hanya sekedar ulama, tapi mereka adalah imamnya, didahulukan daripada yang lain. Seperti imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Maka mereka adalah a'immah alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, dan yang kaum muslimin mereka sepakat atas bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa dirayatihim, dan kita yaitu kaum muslimin sepakat bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi dari sisi ibadahnya, hidayahnya mereka ini diakui oleh kaum muslimin, dan dari sisi keilmuan yang mereka juga diakui oleh kaum muslimin. Maka ini adalah a'immah, seperti yang tadi kita sebutkan contohnya Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Maka kaum muslimin semuanya sepakat tentang bahwa beliau adalah orang yang mendapatkan hidayah, dan beliau adalah orang yang berilmu. Ya, ibadahnya baik dan ilmunya juga bagus. Ini adalah imam-imam kita, yaitu imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan hanya pintar dalam hal menghafal dan keilmuan saja, tapi mereka juga memiliki pengamalan yang luar biasa. Wa humut ta'ifatul mansurah, dan mereka ini yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka lah yang dimaksud dengan ya, at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat. Yang mereka ada siddiqin, syuhada, salihun, mereka masuk semuanya dalam ta'ifah mansurah, golongan yang selamat. Allati qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khadhalahum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taquma as-sa'ah.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan tentang kelompok yang satu ini, yang terdiri dari siddiqin, syuhada, salihin. Senantiasa ada segolongan dari umatku, ya, yang mereka zahirina 'alal haq, yang mereka berkuasa, atau zahirin di sini nampak. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Jadi dia nampak, dilihat oleh orang lain, ya, keberhasilan mereka 'alal haq, dan mereka di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak memudarati mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang meninggalkan mereka. Ini tidak memudarati orang-orang yang mereka masuk dalam at-taifah al-mansurah. Ya, hatta taqum as-sa'ah, sampai datang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelompok ini itu pasti dan akan senantiasa ada sampai datangnya hari kiamat. Maksudnya adalah sebelum datangnya hari kiamat, ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa di akhir zaman maka Allah SWT akan mengutus angin, dan tidak ada seorang muslim yang menghirup angin tadi kecuali dia akan meninggal dunia. Ini menunjukkan mereka tetap ada sebelum datangnya hari kiamat. Adapun ketika pas hari kiamat, maka yang akan menyaksikan hanyalah orang-orang yang kafir saja. Adapun orang Islam maka sudah dimatikan sebelumnya terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Mereka lah at-taifah al-mansurah, mereka orang yang atau kelompok yang ditolong. Kenapa mereka ditolong? Ditolong karena mereka menolong Allah dan juga Rasulnya. Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka menolong agama Allah. Mereka menuntut ilmu, mempraktekkan pada diri mereka sendiri, kemudian mendakwahkan kepada orang lain, dan ini adalah termasuk bagian dari menolong agama Allah, maka Allah pun menolong mereka. Dan kelompok ini akan senantiasa ada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu menjelang hari kiamat. Yang menyelisih mereka tidak akan memudarati mereka. Ya, ahlul bid'ah yang menyelisih mereka tidak akan memudarati ahlus sunnah. Dakwah akan terus jalan. Demikian pula tidak akan memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka. Ya, meskipun ketika mereka butuh pertolongan ditinggalkan oleh orang lain, maka ini tidak memudarati mereka. Mereka bergantung kepada Allah. Ya, meskipun tidak dibantu oleh yang lain, mereka bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk tidak bergantung kepada manusia. Baik, inilah at-taifah al-mansurah, dan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah al-firqatun najiyah, dan itu semua adalah nama-nama untuk jamaah yang satu, yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengakhiri kitabnya dengan membaca doa dan mengatakan, "Fanas'alullahal azim." Maka kita meminta kepada Allah ay yaj'alana minhum, supaya Allah SWT menjadikan kita ini termasuk mereka. Karena beliau sedang berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berbicara tentang siapa hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau meminta kepada Allah, ya, yang maha besar, supaya Allah menjadikan kita semua ini termasuk mereka. Ya, beliau mengatakan yaj'alana, semoga Allah menjadikan kita semua. Mendoakan untuk kita, mendoakan untuk beliau dan mendoakan untuk kita, supaya kita ini termasuk mereka ini. Karena orang yang termasuk firqatun najiyah selamat dari perpecahan, selamat dari neraka Allah, dan mereka lah yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla.
Tapi berarti di sini ada doa. Wa alla yazigha qulubana ba'da idh hadana, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah SWT memberikan hidayah. Karena yang namanya jari ini berada di atau hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah SWT. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah SWT membolak-balik ya jari hati tadi sesuai dengan keinginannya. Sehingga dalam Al-Qur'an kita membaca doa Rabbana hab lana min azwajina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa yahab lana min ladunhu rahmah innahu huwal wahhab, dan semoga Allah SWT memberikan untuk kita semuanya rahmatnya, itu kasih sayangnya, sungguhnya dialah yang maha memberi. Maka di sini beliau bertawasul dengan menyebutkan nama Allah Al-Wahhab. Ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalawatuhu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, salawat atas sebaik-baik manusia, beliau adalah Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, wasallam, dan juga salam untuk beliau SAW. Ya, beliau akhiri kitabnya dengan membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, karena dialah yang memudahkan untuk bisa menulis kitab ini. Maka segala pujian hanyalah milik Allah. Kita sandarkan pujian hanya kepada Allah SWT. Kemudian beliau tidak lupa membaca salawat ya untuk Rasulullah SAW, para keluarga beliau dan juga para sahabat beliau, dan mengucapkan salam. Ya, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca salawat dan salam bagi Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh untuk membaca salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Nabi, menunjukkan bahwasanya beliau termasuk orang yang mencintai keluarga Nabi. Terbukti beliau mendoakan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga beliau. Wa sahbihi, dan juga para sahabat Nabi SAW, maka beliau juga mendoakan dengan salawat dan salam. Baik, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Berarti selama 36 pertemuan. Meskipun di akhir-akhir pertemuan ya kita karena memang waktunya ya habis Isya, mungkin banyak di antara kita yang sudah kecapean ya, termasuk anak sendiri. Antum melihat ya ngantuk sekali sebenarnya. Cuma alhamdulillah kita bisa selesaikan, dan semoga tadi nggak ada salah ucap. Kalau memang tadi ada yang salah, tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kita doakan untuk muallif, semoga Allah SWT membalas beliau dengan balasan yang lebih baik, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kitab ini seperti yang antum lihat sendiri ayyuhal ikhwah, ini adalah kitab yang sangat berharga, khususnya dalam membahas ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Ya, nanti antum bisa bedakan antara kitab ini dengan Lum'atul I'tiqad, antara kitab ini dengan akidah Thahawiyah, sangat beda sekali. Sehingga nanti kalau antum bisa hafal, bagus ya. Kemudian bisa antum ulang-ulang syarahnya, apalagi nanti antum bisa ulang-ulang diajarkan kepada yang lain. Ini bagus sekali, karena memang ditulis oleh
seorang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dalam ilmunya dan sudah punya pengalaman yang luar biasa ya menghadapi ahlul bidah dan subhat-subhat mereka, sehingga beliau membuat fondasi yang benar-benar kuat untuk umat Islam sehingga terbebas dari subhat-subhatnya ahlul bidah. Baik, insyaallah mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Begini, Ustaz. Ya. Tadi kalau nggak salah Anda dengar, Ustaz, yang masalah misalkan di antara kayak di kampung kita atau nggak di sering kita, Ya. kayak merayakan seperti apa perkumpulan-perkumpulan kayak misalkan kayak tahun baru Hijriah, kayak misalkan apa sambutan-sambutan gitu. Aslinya kan dalam Islam sendiri apa merayakan tahun baru kan tidak dibolehkan. Terus kalau misalkan kita kan maksudnya kita nih mengikuti perayaan itu kan aslinya tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan kita diajak masih agak iming-imingannya masih agak ragu nih, apakah kita harus merayakannya dalam diri kita harus hablum minannas, harus Kalau kita apa? Hablum minannas. Kalau kita diundang gitu maksudnya? Diundang maksudnya gimana? Misal diundang untuk kita merayakannya gitu. Ada suara yang kurang jelas apa? Jadi kan kita sudah tahu bahwasanya perayaan itu kan nggak benar ya dalam Islam. Baik. Terus ya. Seandainya mereka apa? Seandainya dia mengajak kita untuk merayakannya juga, ya. Apakah kita harus mengikutinya atau tidak, Ustaz? Iya. Seandainya dia mengajak kita untuk merayakan. Ya. Tentunya tidak ya. Tidak boleh kita mengikuti ajakan dia. Ya, tidak boleh. Kalau memang itu adalah perbuatan yang mungkar, yang maksiat, maka tidak boleh kita mengikuti. Meskipun dengan alasan tadi hablum minannas katanya. Ini kan hubungan dengan manusia. Kalau kita tidak mengikuti ajakan dia, nanti akan terjadi sesuatu antara kita dengan tetangga kita misalnya, atau kita dengan masyarakat kita. Ingat ya, kita berbuat baik kepada orang lain, tapi kita muttabi'una lil kitabi was sunnah. Kita berakhlak baik kepada orang lain adalah dengan tetap di dalam koridor ya, dalam aturan syariat gitu, bukan bebas begitu saja. Ya, dalam berbuat baik kepada manusia, beramar ma'ruf nahi munkar, dalam apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, tetap kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam. Tapi juga gini, Ustaz, pas udah bilang saya menolak untuk mengikuti perayaan itu. Yeah. Nah, pas misalkan harinya orang yang dia ngajakin itu malah misalnya ketemu langsung dicuekin gitu, diabaikan gitu saat ketemu saat gara-gara nggak ikut perayaannya itu, Ustaz. Iya. Nggak masalah. Itu kan resiko dari beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, resiko dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Yang salah dia, bukan antum. Antum sudah benar. Ketika antum menolak ajakan dia itu benar. Ya, masalah setelah itu dia marah, ya, maka itu dia yang sebenarnya yang salah. Harusnya dia mengikuti prinsip yang benar, yaitu tidak boleh merayakan selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ketika dia marah kepada antum, itu sebenarnya dia yang salah. Jangan antum merasa tidak enak, gara-gara anak enggak mengikuti ajakan dia, akhirnya dia marah kepada anak. Harusnya dia yang yang merasa bersalah ya, bukan antum.
ala kulli hal ini adalah memang risiko dalam dakwah, dan apa yang kita lihat gangguan dari manusia dan cibiran mereka, ya mereka menyakiti kita dengan ucapan kita, maka ini tidak memudarati kita. Sebagaimana dalam hadis tadi, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak memudarati mereka orang yang menyelisih mereka. Itu memudarati diri mereka sendiri. Wala man khadalahum, dan tidak akan memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka. Allah yang akan menolong kita. Ya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kamilah yang akan menolong rasul-rasul kami, ya, dan orang-orang yang beriman di dunia maupun ketika nanti di hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Nah, itu katanya kalau khairan. baik, barakallahu. Ana Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. waalaikum. Mana enggak nampak Abdul Malik? Insyaallah. Antum di akhir pertemuan baru datang atau kemarin-kemarin ikut? Ikut sama anak Rasulullah, karena tadi ini pun anak sebenarnya baru pulang saat tadi sekitar jam 8 ya. Ya. Langsung beres-beres semuanya. Harus Tapi ikut ikut terus gitu ya. kan, karena insya Allah tapi kemarin live delay Ustaz. Jadi mungkin Ustaz selesai, anak nonton di YouTube, nonton di Facebook. Iya. Ya anak save seperti folder seperti yang anak pernah share di grup Munazamah. Baik. Baik Ustaz. Iya. Anak ingin ini, sebenarnya waktu di Jember sudah anak tanyakan kepada Ustadz, cuman kembali ingin memperkuat lagi. Nah kan kemudian disinggung di sini, ketika kita ingin membangun hablum minan nas, ingin berakhlak dengan manusia, kan muttabi'un lil kitab wa sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya kan qadarullah, di kampung ini kan ada istilah untuk arisan bapak-bapak Ustaz. Iya. Ini udah pernah anak sampaikan. Di beberapa rumah kemudian ada yang diisi dengan yasinan, ada yang kemudian enggak, tergantung latar belakang orang-orangnya, seperti misalnya kawan-kawan dari latar belakang Persis dan Muhammadiyah itu enggak seperti itu. Dan anak gitu kan untuk mengisi tausiah seperti itu, ya kan. Habis itu kemudian ramah lah gitu kan, makan-makan, dan tuh apa namanya akhirnya ngasih uang lah gitu Sat. Ya dalam rangka itu tabungan sama bapak-bapak agar kemudian nanti bila di salah satu keluarga di kampung ini ada masalah, ya dari situlah gitu kan anak terbayang istilah akad tanahud lah untuk seminar di PDI saat itu. Nah ini bagaimana Ustaz? Karena kan ada bab masuk kategori apa gitu kan? Apakah bab muamalah yang kemudian dibolehkan, atau kemudian anak khawatir terjatuh pada ingkar sunnah bahasanya seperti itu. Iya. Jazakallah khairan. Artinya antum cuma disuruh tausiah kan? Naam, diundang tausiah. Tausiah. Terus ya acara tergantung yang punya rumah. Acara tergantung punya rumah. Ada di antara mereka yang adakan tahlilan, ada yang enggak. Ada yang kemudian akhirnya kan diminta kirim doa gitu kan. Astagfirullah. Kirim doa, ya ada ya ahlul bait mereka lah gitu kan, arwah. Alhamdulillah ketika sholat tergap saat itu anak datang di acara tuan rumah seperti demikian, maka anak memilih kemudian anak lempar kepada ketua, ya kan. Maaf itu aja, kiai ini aja gitu kan. Nah minta seperti itu gitu kan, atau datuk ini aja seperti itu yang mungkin lebih tua gitu kan. Dan ketika statement ini pun anak khawatir ini ta'awun dalam hal perkara yang dibid'ahkan. Nah ini bagaimana Ustaz? Sementara kan seperti yang sudah disampaikan bahwa status anak seperti itu gitu di tokoh masyarakat di sekitar. Ya. Begini ya. Antum kalau suruh tausiah aja. Dan asalnya kan arisan, meskipun di sana ada khilaf tentang hukumnya, dan
pendapat yang lebih kuat itu diperbolehkan ya arisan, kemudian kita di sana ingin mengisi tausiah, nggak masalah, sebatas kita mengisi tausiah. Kalau misalnya mereka minta kita mendoakan, kita katakan, biasanya yang Anda lakukan, tolong minta doanya Ustaz, ya kita katakan semoga Allah SWT memberkahi keluarga Bapak Fulan dan juga harta beliau, dan alhamdulillah beliau telah mengundang kita semuanya dan menjamu kita semuanya, dan seterusnya. Kita doakan gitu aja. Adapun kita kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian, ya dengan yang lain mengaminkan dan seterusnya, anak khawatir ini termasuk perkara yang bid'ah di dalam agama. Ya, tapi kalau hanya sekedar kita katakan semoga demikian dan demikian, itu sudah cukup insyaallah. Iya. Jazakallah khair. Baik, barakallahu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum tidur. Baik, untuk kitab yang selanjutnya, insyaallah kita akan belajar Lum'atul I'tiqad ya. Punya Ibnu Qudamah, dan kemungkinan kita mulai lagi 2 minggu lagi kemungkinan ya, setelah teman-teman kita yang baru diterima di STDI ini sudah terbiasa, karena sekarang mereka sedang ospek, kemudian ada minggu pertama biar mereka terbiasa dulu dengan STDI, baru setelah itu insyaallah kita mulai dengan Lum'atul I'tiqad. Baik, ada pertanyaan? Itu pertanyaan dari mana? Iya. Izin bertanya, dari ART 202-20213, bagaimana kiat-kiat memperbaiki iman dan akhlak? Memperbaiki iman maksudnya adalah ya memperbaiki kualitas iman, meninggikan keimanan kita, karena iman bertambah dan juga berkurang. Di antara cara memperbaiki iman ya, kita harus memperbaiki pokok dari keimanan. Karena iman ini punya fondasi, punya pokok. Yang harus kita perbaiki ya pokoknya dulu, fondasinya dulu. Dan pokok keimanan itu ada pada rukun iman yang 6. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal tentang beriman kepada Allah, maksudnya adalah beriman tentang adanya Allah saja. Nah, ini harus kita perbaiki lagi. Sementara di sana ada makna yang lebih besar daripada itu, yaitu mengakui tentang rububiyah Allah, mengakui tentang uluhiyah Allah, mengakui tentang nama dan juga sifat Allah. Maka kita perbaiki fondasinya. Beriman kepada Rasul juga demikian. Kalau sebelumnya hanya meyakini bahwasanya di sana ada Rasul yang diutus oleh Allah, nah ini baru iman yang global. Nah, kalau bisa kita perbaiki dengan iman yang terperinci. Beriman kepada hari akhir yang sebelumnya hanya meyakini ya bahwasanya kelak manusia akan dibangkitkan, akan dihisab gitu saja. Ya, beriman secara global. Maka sekarang kita perbaiki dengan beriman dengan iman yang terperinci. Termasuk diantaranya adalah iman dengan hari akhir. Kita beriman secara terperinci, kalau bisa mengetahui tentang kejadian apa saja yang terjadi di hari kiamat. Baik. Untuk memperbaiki akhlak, caranya secara ringkas adalah kita memperbaiki iman terlebih dahulu. Ya, karena sangat erat antara iman dengan akhlak. Kalau seorang imannya bagus, maka akan membawa kepada akhlak yang baik. Makanya dalam hadis tadi, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang yang beriman yang paling tinggi keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling baik akhlaknya itulah yang paling tinggi keimanannya.
menunjukkan hubungan yang sangat erat antara iman dengan akhlak. Baik, ada pertanyaan lagi? Bagaimana sikap menjaga hubungan antara sama dengan ibu-ibu di lingkungan RT atau RW? Setiap malam Jumat berkumpul mengadakan pengajian yasinan di jalanan. Mohon pencerahan. Iya, pertama kita harus mengetahui bahwasanya acara tersebut adalah acara yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh sekali-kali kita mengikuti acara tersebut. Apalagi kita sudah tahu beda antara orang yang tahu dengan orang yang belum tahu ya. Kalau sudah tahu melakukan ini lebih bahaya daripada orang yang tidak tahu kemudian dia melakukan. Kalau kita memang sudah tahu itu adalah perkara yang bid'ah di dalam agama, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan kita lakukan. Bagaimana kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan ibu-ibu yang lain? Mudah ya. Ya kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh untuk memperbanyak mengucap salam kepada mereka. Ya, kita disuruh untuk kalau bertemu dengan orang lain kita senyum. Kemudian kita diperintahkan untuk menghormati tamu, kita diperintahkan untuk menghormati tetangga. Kita disuruh untuk membantu saudara kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah masih menolong seorang hamba selama seorang hamba mau menolong saudaranya. Kita diperintahkan untuk silaturahim. Kita lakukan silaturahim. Kalau ada orang yang kekurangan, miskin, fakir, butuh bantuan, kita bantu mereka dan seterusnya, maka kita tetap menjaga hubungan kita dengan orang lain. Apakah menjaga hubungan hanya ketika kalau mereka kumpul kita ikut kumpul? Bukan. Ya, menjaga hubungan kita dengan orang lain yaitu menjaga hubungan kita dengan orang lain sebagaimana diatur di dalam agama kita. Ya, tidak dengki dan iri kepada mereka, tidak hasad kepada mereka, tidak suudzon kepada mereka. Ini menjaga hubungan kita, hubungan baik kita dengan orang lain. Jadi tidak ada pertentangan antara berpegang teguh dengan agama kita dengan menjaga hubungan yang baik kepada orang lain. Dan ini alhamdulillah sudah dicoba, sudah dipraktekkan oleh banyak saudara kita dan alhamdulillah bisa. Bisa kita berpegang teguh dengan agama plus di dalam waktu yang sama kita tetap berbuat baik kepada orang lain dan tidak masalah. Terkadang itu was-was dari setan saja yang ingin menakut-nakuti kita. Oh, nanti kamu kalau demikian, orang lain akan demikian dan demikian. Padahal tidak. Tidak seperti yang dia bayangkan. Ya. Dan kalau kita berpegang teguh dengan sunnah seperti itu, setelah kita mengetahui ya tentang sunnah Nabi dan kita berpegang teguh, semoga ini menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah juga. Sekarang coba kalau antum takut, sementara antum sudah tahu, orang lain juga takut dan dia sudah tahu, kemudian masing-masing kita masih mengikuti ritual tadi, maka tidak tahu yang lain itu ternyata sudah tahu juga hukumnya. Tapi kalau kita yang memulai berani untuk tidak datang, mungkin ada di antara mereka yang sebenarnya sudah sama keyakinannya dengan kita. Wah, si fulan berani ya untuk nggak datang. Akhirnya dia pun nggak datang. Dan itu sudah kita lihat sendiri ya. Ternyata ketika kita ngobrol dengan mereka, ternyata mereka pun tahu sebenarnya ini nggak boleh. Tapi nggak enak sama tetangga dan seterusnya. Tapi ketika kita mau memulai dan kita mau mengungkapkan, akhirnya mereka pun juga mengikuti. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lebih baik biidznillah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.